Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Jangan sampai di sliding dadanya. dalam episode kali ini kita akan mereaksi beberapa video viral seputar Liga Indonesia, khususnya di Liga 3 dan juga Liga 4 ya. Langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Wow, ini Horor. Ini telak banget ya. Ini kena ulu hati nggak? Kalau kena ulu hati bahaya nih, Sen. Langsung kartu merah nggak pikir panjang ya. Lu lihat, anjir, ini bener-bener ya. Parah ya. Ini langsung kartu merah karena dari angle penonton aja jelas banget, Sen. Langsung ditandu ya. Ini mungkin kita langsung ke konteks antara pertandingan siapa lawan siapa nih ya. Nah, gila aksi tendangan mematikan karir yang dilakukan oleh pemain Putra Jaya Pasuruan di Liga melawan Perseta sore ini di Liga 4 Jatim. Tendangan tersebut sangat berbahaya dan mengenai dada pemain Perseta sehingga membuatnya langsung terkapar. Pemain gini sih langsung banned seumur hidup harusnya oleh PSSI Jatim. Nah, gimana menurut lu, Sen? Video ini kan sudah viral beberapa minggu yang lalu dan kita tahu jika memang pemainnya sudah di-ban seumur hidup ya dari seluruh pertandingan profesional di Indonesia ya khususnya ya. Ini benar-benar parah banget ya. Betul. Seperti stigma-stigma dari para pecinta sepak bola juga kalau misalkan Liga 3 atau Liga 2, Liga 3, Liga 4 itu adalah liga kungfu ya. Wah, bener, Memang benar itu tadi dalam videonya kan kita tahu itu bukan salah satu teknik sepak bola ya, tapi teknik kungfu yang dikeluarkan. Ini mungkin si pelaku ini, si pemain ini waktu dulu kecil keseringan nonton Shaolin Soccer sampai-sampai diterapin di dunia sepak bola, Sen. Ini yang paling bahaya tuh itu kipernya, kondisi kipernya kan setelah pertandingan ini kan beredar fotonya di sini jadi ada bekas benar-benar bekas sepatunya merah sampai katanya beberapa tulang rusuk itu retak katanya. Waduh, ini nih yang paling bahaya ya. Ini kalau dari narasinya kan apa ya, merusak karir ya, mematikan karir ya. Iya. Ini kalau sampai orangnya kenapa-kenapa lebih bahaya lagi, Sen. Betul. Ini benar-benar merusak karir double kill ini. Bener ya, kalau menurut gue sih merusak karir udah parah banget. Tapi kalau sampai meninggal, Betul. nah ini lebih horor Ya, itu kan lagi. mematikan karir. Yang pertama Betul. mematikan karir kipernya, kedua mematikan karir sendiri. Iya, Karena betul. memang pada akhirnya kan dia juga di-ban seumur hidup. Seumur hidup ya. Iya. Mungkin Nah, kita lanjut kita ke match langsung selanjutnya ya. lanjut ke video selanjutnya. Wah, tipis tapi waduh perih banget itu. Kena bagian ini Sama ya. maksudnya Ini konteks pertandingan apa lawan apa nih? Nah, ini konteksnya adalah banned seumur hidup lagi. Kiper PSIR Rembang, Raihan Alfarik resmi dihukum larangan bermain seumur hidup usai tendangan kungfunya saat menghadapi Persikaba. Terlihat jelas berniat untuk mencelakai pemain. Keputusan ini dikeluarkan oleh Komdis PSSI Jateng pagi ini. Ini jadi yang ketiga kalinya hukuman seumur hidup aktif di Liga 4 musim ini. Sementara wasit yang tidak memberikan hukuman ke pemain yang bersangkutan dihukum larangan bertugas selama 1 tahun. Ini kejadiannya sama seperti video yang pertama ya? Sama, kurang lebih sama. Area bagian perut ya? Bagian perut. Ini lebih ke bagian tulang rusuknya itu ya. Iya. Bahkan di fotonya juga ini sama ya. Jadi si pemain yang terkena tendangan tersebut di sini sama merah. Ya, namanya kita tahu kan sepatunya pemain sepak bola kan sepatu ini sekarang udah pakai besi kan. Waduh, betul. Ini langsung ditubruk ya. Apalagi itu kan pertama dari sepatunya keras dan juga kan tekstur sepatunya kan pasti itu ya, sepatu sepak bola kita semua tahu ya. Ditambah itu kan power sama kecepatannya, Sen. Ketika bertubrukan itu wah pasti goresannya ini bukan cuma luka dalam ya, tetapi dari luar juga pasti kelihatan. Dari video dan pertama kan intinya sama ya, menendang bagian area perut. Dan kita tahu itu tuh kalau misalkan save-nya kiper harusnya kakinya nggak ke depan dong. Betul. Jadi, harusnya kita lihat di video pertama dan kedua itu seperti ada unsur kesengajaan. Emang sengaja sih, benar. Dan yang parahnya di video yang kedua ini wasitnya tidak memberikan larangan. Betul. Padahal sudah terlihat jelas dari angle manapun ini tabrakannya tuh keras banget ya. Iya. Ini harus benar-benar dipertanyakan bukan cuma motif pemainnya kenapa melakukan hal tersebut, wasitnya juga. Harus dicek lagi lisensinya apa nih. Betul. Masa pelanggaran sekeras itu tidak
bahkan tidak di kartu merah gitu. Betul, ini harus medical check up lagi sih. Apa jangan-jangan matanya kurang jelas Iya. atau gimana ya? Dan tadi disebutkan ini adalah kasus ketiga, di mana pemain Liga 3 dan 4 itu satu musim ini sudah di-ban 3 orang anjir. Apalagi ini baru pemain. pertengahan musim ya kan. Betul, baru setengah putaran. Ini berarti lebih dari satu kejadian yang sama terulang secara berturut-turut ya di musim ini ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Nah, ini ada satu pemain. Waduh, ini juga sama nih. Ini juga sama. Kalau ini kayak nggak sengaja nih tabrakannya. Oh, soalnya kalau ini nggak tracks dari kakinya ya, Sen ya, tapi dari bodinya ya. Iya, malah lebih melindungi kan ini. Iya. Kita langsung masuk saja poinnya ya. Ke konteksnya. Kembali, insiden pelanggaran serius tanpa memikirkan keselamatan lawan terjadi di Liga 4 lagi-lagi Sen, Jawa Timur. Pertandingan antara Persekam Kabupaten Malang melawan Triple S Kediri siang tadi. Penjaga gawang Persekam Juntak Wahyu terlihat tidak berusaha merebut bola, justru terlihat dengan sengaja untuk mencederai lawan dengan cara menerjang dan menabrakkan diri secara keras. Ini jelas sangat membahayakan keselamatan lawan. Sontak wasit langsung tepat memberikan sanksi kartu merah langsung terhadap sang penjaga gawang. Setelah diberikan kartu, penjaga gawang melakukan protes keras soalnya dirinya tidak bersalah. Wah, ini kasus pertama, kedua, ketiga ini lebih kurang ajar lagi Zen. Ya, betul. Bener-bener ya. Walaupun tadi ketika gue ngeliat videonya itu mending ya tidak pakai kaki, dia membelakangi badan ya. Jadi tabrakannya itu tidak separah yang video pertama dan kedua. Iya, dan kedua. Dari kalau misalkan dari gue pribadi ya memang ada unsur ketidaksengajaan dalam kejadiannya ya. Nah, tapi setelah itu dinyatakan pelanggaran, kenapa kipernya malah protes dan dia ngerasa tidak bersalah lagi. Waduh, ini playing victim banget ya. Nah, ini parah banget. Yang disayangkan tuh gini, posisinya kan sama. Ini kan counter attack dari lawan. Posisi bola dan penyerang itu masih jauh dari gawang loh, Zen. Pertanyaannya kenapa kiper ini melakukan aksi yang seharusnya tidak dilakukan atau nggak perlu gitu ya. Mengejar bola dengan kecepatan tinggi sehingga maupun itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama dua-duanya sama cepat ketika bertubrukan, itu ya efeknya pasti vital banget, parah banget sih ke fisik ya. Wah, ini benar-benar parah. Jadi ini kalau menurut gue sih dari sisi apa ya, tujuan pemain atau tujuan kiper melakukan gerakan seperti itu tuh untuk apa gitu. Ini patut dipertanyakan ya. Bener-bener. Coba kita next ada video lagi atau ini video terakhir ya, Sen. Nah, kita reaksi video terakhir dulu ya. Video terakhir. Kalau dalam video ini rasa-rasanya sepertinya wasit ya yang baju kuning. Ini kayak pertandingan baru selesai. Nah, ini semua pemain yang jersey putih. Oh, jersey putih melindungi ya, Sen ya? Tidak, sepertinya jersey putih yang tapi ada yang nyerang. Dipukul sama yang jersey putih juga nih. Waduh, ini entah nih pemain nomor berapa nih, Sen? Yang nomor 7 kayaknya. Yang melakukan aksi pemukulan langsung di wajah. Dari video sebelum-sebelumnya ya. Wah, ini bener nih. Dimana video sebelumnya bentrok pemain antar pemain, ini pemain mukul wasit anjir. Nah, ini konteksnya dulu. Ini lagi-lagi terjadi Liga 4 nih anjir. Pertandingan Persekam lagi-lagi Kabupaten Malang. Lagi-lagi Persekam. Bener, versus Triple S Kediri yang tadi kayaknya ya. Pemain Persekam Malang memukul wasit di akhir pertandingan. Waduh. Jadi Liga 4 itu bukan hanya sekedar Liga Kungfu ya. Bener. Liga tinju juga ternyata. Liga tinju juga soalnya udah pakai tangan ya. Waduh, ini jangan-jangan kombinasi dua cabang olahraga yang berbeda ini. Iya. Ya walaupun kita tahu kita tidak menonton full pertandingannya ya, mungkin masih ini akibatnya atau penyebabnya kejadian yang tadi. Iya, triggernya betul. Tidak terima atau gimana karena di kartu merah dan segala macam. Tapi kok kenapa sampai mukul? Gitu? Nah iya, itu alasannya kenapa sampai mukul padahal udah dipisah sama banyak pihak ya. Iya, walaupun kalau misalkan alasan dari pemainnya sendiri tidak terima karena kipernya di kartu merah, maksudnya kan gini, ya kenapa harus sampai mukul pemukulan, gitu. Betul. Dan padahal kan kita tahu misalkan penyebabnya kejadian yang tadi, harusnya teman-temannya juga wah memang parah dong. Kita lihat juga pemain yang ditabrak terkapar gitu. Iya, terkapar, harusnya nggak ada alasannya untuk tidak terima sama keputusan wasit. Jadi di momen ini kita justru respect sama keputusan sang wasit ya. Tidak seperti di video ketiga tadi yang tidak melakukan memberikan hukuman setimpal gitu. Ini kan wasit benar-benar menjadi pengadil lapangan ya, benar-benar adil di kartu merah gitu. Udah
apalagi gitu kan. Ya memang harus di kartu merah, tapi kok malah dipukul. Nah, ini dia jadi pertanyaan. Tapi memang sih ya, kalau untuk Liga 3 dan Liga 4 ini kayak levelnya setara Tarkam nggak sih, San? Ya harusnya jadi kan bagusnya sepak bola Indonesia kan 2 tahun atau 3 tahun terakhir kalau nggak salah, coba komentar ya. Jadi dengan PSSI yang sekarang Liga 3 dan juga Liga 4 itu berjalan. Oh Seperti iya, yang kita tahu di betul, zaman betul. ISL tuh cuma sampai Liga 2-nya aja Liga kan. 2, benar. Nah, dalam artian ini sepak bola Indonesia mau maju nih karena Betul, benar-benar betul. kompetisinya merata dan juga sampai ke Liga 4 gitu. Berarti kan Betul. banyak sekali ratusan klub yang ikut berkompetisi Oh, dan juga betul. banyak sekali pemain-pemain yang akhirnya bisa bisa mendapatkan penghasilan dari sepak Oh, betul, bola betul, gitu. betul. Harusnya kan ini menjadi euforia baru, harus menjadi ya kebahagiaan kita juga sebagai orang Indonesia ya, di mana Betul. liga di Indonesia itu kan sekarang ada sampai Liga 4 gitu. Bahkan kan di kota kita sendiri di Subang kan Iya. sempat klub sepak bola dari Subang masuk ke Liga 4 walaupun betul. ujung-ujungnya bubar karena Betul. tidak ada yang ngedanain Oh, kan. betul. Gitu. Ini dari keempat kejadian tersebut kan semuanya di Liga 3 dan Liga 4 ya. Betul ya. Dan dari baru setengah musim saja sudah tiga pemain yang di-ban gitu. Berarti kalau dari pernyataan lu tadi bahwa ini kan baru-baru sekarang yang mengadakan Iya. Liga 3 dan 4, emang bener sih Liga 3 dan 4 ini diisi sama kabupaten-kabupaten kecil ya. Sama kayak kita juga kan berasal dari Subang. Subang juga kan kabupaten kecil, tapi kan ibaratnya Liga 3 dan Liga 4 itu memberikan wadah untuk kabupaten-kabupaten kecil ikut berpartisipasi menjalankan liga sepak bola, di mana keuntungannya banyak dari hal ini ya, Sen ya. Pertama, scouting pemain. Iya. Ada banyak talenta-talenta lokal yang bisa unjuk gigi lah ya, unjuk skill di ajang seperti ini. Yang kedua, benar kata lu tadi, pemain-pemain ini yang hobinya sepak bola, yang punya passion di sepak bola, akhirnya bisa mendapatkan uang dari liga tersebut. Yang kedua, ketika ada liga seperti ini, taruhlah di kabupaten kita sendiri, itu ketika berjalan, otomatis ada roda ekonomi yang berputar. Kayak misalnya penjualan SSB juga, kayak ketika ada pertandingan home dan away antar kabupaten, ibaratnya area di sekitar stadium itu perputaran ekonominya jalan. Kayak untuk warga lokalnya saja ada hiburan baru gitu kan. Iya, bahkan gue juga dapat info-info tuh jadi gaji pemain di Liga 3 dan juga Liga 4 itu rata di 5 juta per bulan. Wah, berarti udah hampir setara PNS ya. Itu kan lebih setara dengan UMR Karawang ya. Wah, betul, Iya, lebih betul. besar dari UMR Jogja dan juga kota-kota di Jawa Tengah yang betul, lebih kecil kan gitu. betul. Jadi kan sekarang sepak bola tuh selain menjadi tadi penghasilan yang setara dengan buruh pabrik dan segala macam, yang paling penting kan banyak kan pemain-pemain sekarang, apalagi pemain-pemain senior yang waduh, kita diaspora semua, pemain lokal nggak punya tempat. Justru adanya Liga 3 dan Liga 4 kan di mana tempat pemain lokal yang tidak khususnya berada di kota-kota besar, itu menjadi wadah Liga 3 Liga 4. Mereka ya kalau misalkan mereka mainnya bagus, skillnya bagus, terus memang mereka tidak pantas bermain di Liga 3 dan Liga 4, otomatis dilirik sama klub-klub Liga 1 ataupun Liga 2 dong. Mereka kan karirnya naik harusnya. Ini mah kan belum juga naik sudah di-ban malah permanen. Dan yang mirisnya tuh ya, dari video 1 sampai 4 tadi yang di-ban, yang di-ban permanen itu pemain-pemain muda. Pemain muda semua, jelas ya, ini memang pemain muda. Jadi ibaratnya apa ya, soal ngomong gaji 5 juta itu besar loh ya. Besar banget. Soalnya di kabupaten kita sendiri nggak nyampe 4 juta ya kan. Pengalaman gua kerja sendiri, gua nggak pernah dapat gaji 5 juta 5 bahkan. juta, benar ya. Ibaratnya ini saya bukan hanya pemain yang mendapatkan gaji. Bayangkan satu klub ada 20 pemain. Itu kan coaching staffnya, yang bersih-bersih stadionnya. Jadi banyak yang dapat gaji. Ibaratnya perputaran ekonomi itu terdampak positif dari adanya liga seperti ini. Semoga aja ya kalau misalkan Liga 3 dan Liga 4 bisa berkompetitif seperti di Inggris lah, divisi 4 dan juga 3-nya juga itu fansnya militan gitu. Kalau misalkan Liga 3 dan juga 4 itu klubnya Subang aja ya di kota kita. Jadi walaupun baru dan sekarang sudah tidak main di Liga 4 lagi, ketika klub dari Subang main itu sudah ada supporternya, dalam artian kita sebagai warga daerahnya juga udah bangga gitu. Karena ada klub yang benar-benar dari daerah kita sekarang udah ada di liga yang
bukan kompetitif ya, liga yang diakui oleh PSSI dan juga betul. FIFA gitu. Bukan tarkam Iya, ya. dari situ kan penghasilan dari stadion juga dapat, klub nambah gede gitu. Mending juga kan ngeluarin duit nonton tim-tim kita daripada judol ya. Betul, iya apalagi sesuai ucapan lu tadi, ini adalah bentuk jenjang karir yang nyata ya Sen ya. Iya, betul. Ibaratnya jika ada di antara saudara atau teman-teman kita yang memang dari kecil dari SD SMP udah kelihatan punya talenta di dunia sepak bola, liga seperti ini tuh jadi apa ya pencapaian paling dekat lah gitu Sen. Iya. Minimal cita-citanya masuk Liga 4 dulu, Liga 3 dulu, nah baru masuk ke Liga 2 dan Liga 1. Jadi ibaratnya sekarang mimpi untuk menjadi pemain timnas itu lebih realistis lagi Sen. Betul. Nah, gue sedikit cerita sebelum kita tutup ya. Jadi, gue tuh punya teman SD dari kecil, dia tuh pindahan masuk ketika gue kelas 4. Namanya Sutrisno. Betul. Orang Kebun Dana, seorang desa kita ya. Iya. Dia tuh, wah skill bolanya kalau dibandingin di anak-anak seumurannya gitu, udah di atas banget. Bahkan kan dia tuh sempat kepilih jadi seleksi PON atau Porda kalau gue nggak salah untuk timnas, bukan timnas, untuk tim Kabupaten Subang. Oh iya, Kabupaten. Nah, dia kan jadi lebih pede lagi karena memang mainnya bagus. Jadi dari sekolah juga dia udah ikut-ikut tarkam segala macam. Walaupun usianya masih sekolah, lawannya udah gede-gede karena memang skillnya mumpuni banget gitu. Dan sampai sekarang pun dia masih ditarkam gitu. Oh iya ya. Nah, dalam artian kan itu aslinya kalau misalkan pendidikan sepak bola atau ekosistem sepak bola sudah merata di Indonesia ya, si temen gue nih nggak tahu arahnya mau kemana. Oh, Kalau iya. misalkan mau ngejar karir profesional gitu. Kan sekarang adanya Liga 3, Liga 4 kan menjadi, wah mereka matanya lebih terbuka dan Iya. tujuannya lebih jelas Lebih gitu. jelas. Gue pengen masuk ke misalkan timnas sekelas kabupaten dulu lah, tim sekelas kabupaten dulu lah gitu. Iya. Biar impiannya mungkin sampai Liga 1 kan kita tidak tahu ya. Iya. Nah, pemain-pemain yang sekarang bintang kan awalnya dari bawah dulu, dari bawah grassroots dulu. dulu gitu. Apalagi sekarang Liga 3 dan juga Liga 4 itu udah kayak gini ya, kemungkinan talent yang terpendam di wilayah-wilayah terpencil gitu bisa naik gitu. Betul. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti ini, gue sangat khawatir kalau misalkan dengan baru setengah musim aja udah 3 yang di-ban gitu. Takutnya bukan hanya pemainnya yang di-ban, Liga 3 dan juga Liga 4-nya itu kembali dibekukan yang gue takutin. Tapi kalau menurut gue mah ya kita apa ya, ini kan karena masih baru, jadi memang sedang membangun ekosistem liganya itu sendiri Sen. Iya. Jadi kalau opini gue pribadi lebih baik dari setiap laga di setiap kasus, pertama ban pemain seperti ini kayak penyaringan Sen. Iya. Pertama ban pemain yang melakukan pelanggaran seperti itu, kedua apa ya, cabut lisensi pelatih yang kelihatannya tidak kompeten. Nah, mungkin iya wasitnya. Jadi mungkin ya memang butuh kayak tadi ya. Jangan sampai kayak tadi. Jadi memang butuh proses. Gue percaya PSSI semoga saja tidak mencabut, tidak membekukan Liga 3 dan Liga 4 karena memang ini adalah proses yang dibutuhkan baru ya. awal ya. Baru awal karena membangun ekosistem sepak bola itu pasti susah banget. Jangankan Liga 3 dan Liga 4. Liga 1 saja kan kita tiap musim deg-degan. Iya. Jangan sampai ada kejadian, sampai ada kejadian. Udah 23 tahun kan. Oh, betul ibaratnya BRI Super League, dari SL ke BRI Super League masih kayak gini-gini Nah, terus. apalagi 3 dan 4. Tapi gue optimis sih. Ini memang waktu yang diperlukan. Yang penting pertama regulasinya jelas, sanksinya jelas. Jadi supaya setelah 5 tahun mungkin orang-orang itu mindsetnya berkembang. Nah, jadi oh jangan main ini lagi. Apalagi dari coaching staff atau pelatihnya ya. Mungkin lebih mengedepankan disiplinnya daripada taktiknya, disiplinnya bahwa jangan ada permainan kotor, permainan keras apa segala macam karena seperti yang lu bilang tadi, di luar negeri itu kan Liga 3, Liga 4-nya ini timnya semua Marcelino Oxford. Iya, itu kan Liga 3. Iya, itu kan Liga 3. Itu Liga 3. Bener. Apalagi ya memang benar punya fans fanatik Sunday League kan. Kalau di Inggris itu kan Sunday League. Sunday League itu pemainnya buruh pabrik. Nah, Jamie Vardy, betul. Jamie Vardy itu adalah Jamie Vardy, Wayne Rooney itu pemain yang lahir dari Sunday League. Bahkan dari street football ya, ibaratnya kan dari football jalanan. Bahkan ketika Leicester City menjuarai Premier League, tahu nggak salah satu pemain Leicester City, nggak tahu kiper atau back ya, itu dokter gigi. Wah betul. Dan ketika Leicester City promosi ke Premier League, gara-gara performanya harus diganti dengan pemain profesional, dia balik jadi dokter gigi. Dokter gigi, bener ya. Ya itu kisah itu dan kisah Jamie Vardy itu keren banget ya. Iya, ya kan yang suksesnya Jamie Vardy. Iya, Jamie Vardy karena dia emang memilih jalur sepak bola ini ya, ibaratnya kayak karena mungkin secara karir dan skill juga wah dia ini bagus. Jadi nanti kita berharap, kita nggak mungkin ngomong hari ini berharap besok langsung dikabul. Semoga saja di podcast kali ini
5 tahun yang akan datang akan ada pemain timnas yang betul. punya sejarah dia main dari Liga 4. Iya, jadi ketika diundang podcast ya misalkan ada pemain nih yang tadi ngomongin diundang Sport 7 itu atau misalkan kita bisa ngundang Bisa ngundang. Jadi bisa benar-benar bisa memotivasi yang lain juga, cerita dari Liga 4, Liga 3 naik ke Premier League gitu, syukur-syukur ke Eropa segala macam gitu ya. Jadi yang penting kan kayak PSSI sebagai federasi tertinggi juga kasih perhatian khusus lah untuk Liga 3 dan juga Liga 4 ya. Apalagi dari Komdis ya, Komisi Disiplin PSSI-nya ya, semoga regulasinya makin ini karena ini justru bagus. Mau jalannya buruk, jalannya banyak, kasus banyak ini pun ini tetap di jalan yang baik lah Den. Untuk masa depan sepak bola. Karena sepak bola itu bukan tentang main bola, sepak bola itu tentang perputaran ekonomi juga. Itu sih yang paling bagusnya. Tapi dan satu lagi kalau misalkan ini kan dulu Liga 2 tuh sudah terkenal Liga Kungfu ya. Dan kita juga tidak tahu berita-beritanya yang lakuin kungfu tadi di ban atau segala macam. Menurut gua PSSI sekarang lebih baik karena dengan viralnya video-video tersebut langsung di ban permainannya. Berarti kan ada sedikit apa ya, benar-benar sekarang PSSI itu memperhatikan ke Liga 3 dan juga Liga 4-nya gitu ya. Sehingga menjadi efek jerah untuk pemain lainnya. Apalagi sekarang pemain yang di banned itu di spotlight, di posting di media sosial, itu full badan dan mukanya itu kelihatan. Cancel culture itu pasti itu dijauhin sama temen tongkrongan. Itu kalau ke stadion juga digebukin. itu kalau diajak main futsal, nggak mau kalau ada dia, itu kan pasti ada trauma juga. Ini bener-bener ya. So berarti untuk episode kali ini kita akhiri ya. Jadi teman-teman tunggu saja, kita mungkin kedepannya akan beberapa kali melakukan ini ya. Ini juga sebagai bentuk kita ikut mengawasi dan juga menikmati jalannya Liga 3, Liga 4, Liga 2 dan juga Liga 1 Indonesia. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia ya. Kita sama-sama mengawal dan menikmati. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian punya opini, kalian boleh drop di kolom komentar. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan ada yang nyeleding dada lagi.